Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Noviana Priyadi dengan NPM 251510411. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lembaga-lembaga negara dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Latar belakang. Indonesia sebagai negara hukum memiliki lembaga-lembaga negara yang berperan dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah amandemen, sistem ketatanegaraan mengalami perubahan dengan adanya pembagian kekuasaan serta prinsip checks and balance agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami lembaga-lembaga negara beserta fungsi dan perannya. Pengertian lembaga negara. Lembaga negara adalah organ atau institusi yang dibentuk oleh negara berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi kekuasaan negara. Artinya, lembaga negara merupakan alat negara dalam mengatur, menjalankan, dan mengawasi kehidupan bernegara. Contohnya, yang pertama, DPR membuat undang-undang. Yang kedua, Presiden menjalankan pemerintahan. Yang ketiga, hakim mengadili suatu perkara. Lalu, ada dasar hukum lembaga negara. Dasar hukum adalah landasan yuridis dan menjadi dasar pembentukan dan kewenangan lembaga negara. Dasarnya meliputi yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang, yang ketiga peraturan lainnya. Contohnya, DPR diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Presiden dalam pasal 4 dan MK dalam pasal 24C. Selanjutnya ada teori pemisahan kekuasaan. Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu agar membagi kekuasaan negara agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini menjadi tiga. Yang pertama, legislatif, yaitu membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif, yang menjalankan pemerintahan. Dan yang ketiga, yudikatif, yaitu mengadili. Contohnya, yang pertama, DPR membuat undang-undang. Lalu, Presiden menjalankan pemerintahan. Dan MK menguji undang-undang. Selanjutnya, prinsip-prinsip lembaga negara. Yang A, supremasi konstitusi. Konstitusi adalah hukum tertinggi yang harus ditaati semua lembaga negara. Contoh, MK membatalkan UU yang bertentangan dengan UUD. Yang B, checks and balance. Sistem saling mengawasi antar lembaga negara. Contohnya, DPR mengawasi Presiden, BPK memeriksa keuangan. Yang C, negara hukum. Segala penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum. Contohnya, kebijakan pemerintah harus sesuai dengan undang-undang. Yang D, demokrasi. Kekuasaan berasal dari rakyat. Contohnya, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Selanjutnya, klasifikasi lembaga negara. Yang A, lembaga negara utama, lembaga yang diatur langsung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan memiliki fungsi utama. Contohnya MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Yang B, lembaga negara, yaitu pendukung lembaga yang membantu pelaksanaan fungsi negara. Contohnya KPU, KPK, Komnas HAM atau Hak Asasi Manusia. Selanjutnya ada pembahasan tentang lembaga negara. Yang pertama ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan gabungan dari DPR dan DPD, berwenang di bidang konstitusi, tidak lagi sebagai lembaga tertinggi di negara. Wewenangnya yang pertama mengubah Undang-Undang Dasar, yang kedua melantik presiden. Contohnya melantik presiden berdasarkan hasil pemilu. Yang kedua ada DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk legislasi, anggaran, dan pengawasan. Contohnya membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Selanjutnya ada DPD, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, yaitu perwakilan daerah di tingkat nasional. Contohnya mengusulkan kebijakan otonomi daerah. Selanjutnya ada presiden, yaitu pemegang kekuasaan eksekutif
sebagai kepala negara dan pemerintahan. Contohnya, menjalankan program bantuan sosial. Selanjutnya ada MA atau Mahkamah Agung, yaitu lembaga peradilan tertinggi. Wewenangnya untuk mengadili tingkat kasasi. Selanjutnya ada MK, yaitu Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk menjaga konstitusi dengan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Contohnya, membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Lalu ada KY, yaitu Komisi Yudisial, untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim. Contohnya, menindak hakim yang melanggar kode etik. Dan yang terakhir ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu memeriksa pengelolaan keuangan negara. Contohnya, menemukan penyimpangan anggaran. Selanjutnya ada hubungan antar lembaga negara. Yang A, horizontal, yaitu hubungan antar lembaga yang sejajar. Contohnya, yang pertama, DPR mengawasi Presiden, MK menguji undang-undang. Yang B ada vertikal, yaitu hubungan pusat dan daerah. Contohnya, pemerintahan pusat mengatur daerah. Lalu ada sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu Indonesia menggunakan sistem presidensial. Ciri-cirinya yang pertama, presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. 2, dipilih langsung oleh rakyat. Dan yang ketiga, masa jabatannya tetap. Lalu ada perubahan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen adalah perubahan Undang-Undang Dasar sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh perubahan yang pertama, presiden dipilih langsung. Yang kedua, dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ada lembaga negara independen. Lembaga negara independen itu adalah lembaga yang bersifat mandiri dan tidak berada di bawah kekuasaan tertentu. Contohnya KPU, KPK, dan Komnas HAM. Selanjutnya permasalahan dalam praktik. Permasalahan dalam praktik ini ialah hambatan dalam pelaksanaan lembaga negara. Contohnya yang pertama konflik antar lembaga, yang kedua korupsi, dan yang ketiga tumpang tindih kewenangan. Selanjutnya kesimpulan. Lembaga negara adalah alat negara dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setelah amandemen, kedudukannya pun sejajar. Lalu diterapkan prinsip checks and balance. Lembaga independen ikut mendukung pemerintahan. Pemahaman lembaga negara penting untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Oke, demikian pembahasan saya mengenai lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang peran dan fungsi lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!